negatifnya pertama bisa berdampak ke lingkungan. Kesehatan juga itu kan nggak baik kan, kayak membakar plastik itu bisa merusak. Kan sifatnya susah terurai, jadi bikin ekosistem juga kurang seimbang gitu. Kayak misalnya di laut sekarang banyak sampah. Itu perlu ratusan tahun, nah itu yang bikin ada dampak Kalau negatif. orang lain nyampah, minimal kita tidak menambah sampah. Kantong plastik itu banyak gunanya. Soalnya kalau di sini kan yang belanja owner deal ya harus pakai kantong plastik. Kalau nggak ada plastik ya gimana? Masalah sampah di Kota Bandung bukan hanya masalah plastik. Saat ini memang saya membutuhkan kantong plastik dan memang betul-betul diperlukan. Kalau solusinya tentunya kayak mengganti alternatif dari. Jadi yang lebih bisa dipakai berulang. Wadah makanan atau enggak wadah minum kayak tumbler kayak gitu. Kayaknya pemerintah perlu ada solusi untuk memanfaatkan sampah plastik. Lebih dari 3.700.000 ya, di kisaran 1.400 sampai 1.440 ton. Nah, itu total timbulan sampah di Kabupaten Bandung berdasarkan indeks rasio 0,4 kg tiap orang per hari. Plastik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya jutaan warga berkontribusi menyumbangkan sampah plastik sisa dari kebutuhan rumah tangga. Hasilnya tumpukan plastik berupa kantong, botol, tempat penyimpanan, dan lain-lain menggunung di tempat pembuangan sampah. Tumpukan plastik yang beratnya hingga ribuan ton setiap hari membuat pengambil kebijakan di setiap daerah harus segera mengambil tindakan secara cepat dan efektif. Permasalahan ini harus segera diselesaikan. Kami berada di Kota Bandung. Pemkot Bandung katanya sedang fokus menyelesaikan sampah plastik, bukan hanya mengurus timbulan sampah, tetapi juga mengurus pengurangan penggunaan kantong plastik. Karena plastiknya sudah ada ya, sudah terjadi, kita juga tidak bisa menghentikan dari sumber. Mungkin ini kita harus kolaborasi ya, tidak hanya pada kebersihan, kan kolaborasi dengan yang lain juga. Kita hanya, jadi kalau sampah plastik itu bisa dipilah di sumber atau di rumah, atau oleh petugas soda juga bisa dipilah. Nah, itu kita menampung, menerima, ditabung di bank sampah dengan catatan harus jadi nasabah bank sampah resik dulu. Nah, itu bisa. Apalagi kalau sampah kreseknya udah dipilah, yang bening gitu ya, yang putih, yang hitam, itu lebih bernilai gitu harganya. Tapi kalau campur pun nggak apa-apa, itu masih bisa diterima di bank sampah resik. Plastik itu masih digunakan gitu, masih diperlukan gitu ya. Kan bungkus-bungkus ini juga kita kan nggak mungkin bungkus sayur-sayur itu mah kan semuanya juga enggak. Jadi memang kita kalau mau pakai misting, kita harus bekal misting kalau mau kemana-mana gitu. Itu ribet oke sih ya sebetulnya. Kalau ibu kadang-kadang kan pulang kerja dibawa misting pasti kan minta plastik gitu. Nah itu yang memang jadi banyak gitu ya misalnya. Nah saya sih berharap kalau seandainya memang nggak merepotkan, ada misting yang praktis yang bisa dilipat. Nah jadi kalau mau beli apa-apa diusahakan pakai misting. Kalaupun tidak nggak apa-apa pakai plastik, cuman nanti plastiknya jangan dibuang, bisa disimpan. Kepala Bidang Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Tertib Sosial Tati Hartati mengakui jumlah kantong plastik yang dikirim ke TPS masih banyak. Kondisi tersebut terjadi karena setiap harinya sampah dari berbagai lokasi seperti dari pasar tradisional, industri retail, rumah tangga, dan lain-lain dikirim ke TPS. Tapi perlu diingat, Pemkot Bandung pada tahun 2016 silam sempat memberlakukan aturan kantong plastik berbayar kepada toko retail. Harga yang dipatok, kebijakan tersebut tak berlangsung lama karena sejumlah usaha retail dan aktivitas pasar tidak bisa terpisahkan tanpa kantong plastik. Program soal bank sampah resik yang dikelola oleh PD Kebersihan Kota Bandung pun belum dapat merata dengan optimal. Apakah program ini gagal? Cukup bawa 1 kilo sampah untuk buka rekening. Jadi sampah apapun ya, tapi anorganik gitu. Datang ke sini melakukan pendaftaran, lalu nanti dapat buku tabungan. Gitu. Nah kalau misalnya yang unit itu bisa daftar dulu ke kita atau pas lagi pengangkutan pertama ke lokasi gitu.
Melihat kondisi tersebut, praktisi lingkungan dan budaya menyayangkan penerapan perwal soal kantong plastik tersebut belum berjalan maksimal. Menurut Dadang, perwal hanya berada di wilayah tataran regulasi semata karena realisasinya di masyarakat ternyata sulit. Di Kota Bandung bukan hanya masalah plastik, dan semua para praktisi pengelola sampah sudah sepakat bahwa pengurus sampah itu bisa di-generate. Jadi sebuah program di Kota Bandung disamakan, diratakan itu bisa. Jadi harus dulu punya data timbulan sampah. Dinas lingkungan punya nggak peta timbulan sampah? Karena ada spirit yang terbalik antara dinas lingkungan dan PD kebersihan. Maka dari awal saya sudah mengatakan kepada Bapak Wali Kota, Pak Odet, kalau berani bubarkan PD kebersihan. Karena spiritnya beda. Kalau PD kebersihan, timbulan sampah kudu terus loba. Biar ada ritase. Penarikan itu kan kelebihan keuntungannya dari ritase penarikan sampah. Sementara amanat undang-undang sampah, itu sampah harus diselesaikan di tempat dan dikurangi volumenya.